للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Semoga Allah tambahkan nikmat bagi kita dan kita pun senantiasa mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana pembukaan tadi dalam surah Al-Mutaffifin, yaitu tentang akibat dari orang-orang yang berbuat curang. Jadi perbuatan curang itu merupakan fenomena negatif yang kadang masih banyak ada di perilaku masyarakat kita, hingga bagi sebagian orang yang lemah jiwanya, itu perbuatan curang itu sudah menjadi kebiasaan. Bahkan mereka menganggap biasa-biasa saja, tidak dianggap sebagai dosa. Terus siapa saja yang punya potensi untuk berlaku curang itu sinten mawon? Ya, terutama pemimpin yang curang. Kepemimpinan, jabatan dan kedudukan kadang seringkali disalahgunakan bagi cipura rakyat atau orang-orang yang berada dalam kepemimpinannya. Jadi kecurangan ini termasuk dilarang di dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kepemimpinan atas orang lain lalu ia mati dalam keadaan berbuat curang terhadap orang-orang yang dipimpinnya, melainkan Allah akan mengharamkan atasnya surga. Jadi lewat pemimpin dalam segi apa? Dalam segi tingkat negara, tingkat gubernur, tingkat RT RW pun bisa curang, kira betul. Misalnya pembagian BLT lek duduk dulure kadang boten diparingi. Nah, itu termasuk curang boten. Nah, akhirnya sing benar-benar ndak punya dong ngelus dodok. Aku kok gak oleh yo. Kata sing ngoten nggih. Nah, niku termasuk berbuat curang. Niku makanya di akhirat diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dalam Islam sangat tidak dibolehkan. Bahkan Umar itu ketika menemukan seseorang yang masak watu, karena anaknya nangis ben menem, anak-anak pun dimasak watu, batu direbus. Ketemu Umar, akhirnya Umar wangsul ngangkat gandum, ngangkat gampangannya saat ini ngangkat beras sak karung itu diangkat piyambak. Pembantu ini bukan asal ngangkat, tak bantu tahu Umar. Jangan, sanggupkah engkau memikul bebanku di akhirat kelak? Sampai ngoten. Karena ada salah satu rakyatnya saja yang kelaparan, dia merasa bersalah, merasa berdosa, dan segera mengambilkan makanan untuk dia. Lah apalagi nun sewu RT RW turun pimpinan lebih tinggi lagi, wis mencurangi KKN. Jadi yang harusnya tidak dikasih PLT, dikasih PLT. Pas Joko BLT gelangnya masih berang-berang. Nggih, ngoten-ngoten nggih. HP-ne api-api, sepeda motore, Ngoten iPhone. Lah. HP-ne iPhone ya Allah. iPhone itu 10 juta ke atas. Nggih. Motore sae nggih. Nmax Joko BLT izin jare ngoten nggih. Niku kangge tiyang ingkang boten ada. Zalim niku termasuk curang niku. Bukan haknya, izin malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya di hadapan Allah di akhirat kelak enggak ditoleh sama Allah yang ibarat yang minta-minta padahal dia
punya, kecuali kita mboten nggak ada masalah. Ya. Jadi mboten. Berarti walaupun tingkat RT RW ini kok amanah sanes hal yang biasa-biasa saja. Sampai guru ngaji baru sudah ajar ngaji dikai gaji lah, ngoten nggih. Sing guru ngaji tenanan gak oleh. Lah niku pun termasuk Mas. Urusan akhirat to dihapusi, dicurangi. Ora wis nemen ngoten niku. Nggih. Jadi niki perlu menjadi napa nggih? Perhatian, jangan dianggap sepele. Pertanggungjawaban di akhirat kelak sangat besar. Ibu kecurangan dalam segi kepemimpinan, belum lagi yang lainnya. Misalnya korupsi sak miliar, jadi sekali dipangan opo, umangane yo paling lek wis loro-loron kita tahu tempe, kayak kerontek sak wonten. Berarti ngoten to. Jadi berpikir sederhana. Agar nopo beban di akhirat boten banyak, boten kata, lek beban di akhirat kata menunggu di padang mahsyar itu sampai bisa 50.000 tahun. Dangu, suwi, panas, kelelep kali keringetnya piyambak. Ya. Terus malah kecurangan itu dalam apalagi yaitu perbuatan curang dalam jual beli. Ya. Jadi perbuatan curang dalam jual beli ini banyak faktor. Ya. Jadi melebih-lebihkan barang. Wapi iki mobil istimewa lah, itu biasa bahasa Magelang ya. Istimewa. Mesinnya rusak, pengalaman ya Bu. Kula nggih sami pengalaman nggih. Enak, akhirnya rusak, biaya tambah kathah. Wonten ingkang kula niku iki bukan ini bukan mobil apa istilahnya, bukan mobil charteran istilahnya. Bukan mobil trayekan ini, mobil pribadi. Rusak jeroane sampai habis 40 juta. Mesakne ya Allah. Jadi curang niku sebenarnya mencurangi dirinya sendiri, menggerogoti dirinya sendiri. Ya. Jadi ngoten. Jadi anton suatu cerita nih. Nabi SAW berangkat bersama rombongan para sahabat ke pasar untuk melakukan pengecekan barang-barang dagangan. Ya. Jadi piyambake Rasulullah ngecek barang dagangan. Saat itu beliau melewati gundukan makanan, kados tepung tanah putih. Kemudian beliau memasukkan tangannya dan mendapati bagian dalam dari gundukan itu basah. Jadi sing dhuwur niku kering, sing jero basah. Kemudian beliau berkata, "Apa ini wahai penjual makanan? Apa itu?" Kemudian dia berkata, "Bagian ini terkena air hujan wahai Rasulullah." Nah, sing kenging kena air hujan ditutupi kalih sing kering. Nah, sehingga lek ditimpa mangke kan antep nggih. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, "Mengapa engkau tidak meletakkannya di bagian atas?" Maksudnya sing basah niku wau, agar orang yang akan membeli dapat melihatnya. Barang siapa yang berbuat curang kepada kami, kata Rasulullah, maka ia bukan bagian dari golongan kami. Nggih. Tempekan ngeten iki kathah mboten nggih. Tumbas gendis, dhuwure kering, jerone basah. Nggih to? Ben antep dikai banyu. Jerone dhuwure kering. Lah niki termasuk tindakan curang. Ya, harusnya bagaimana? Lek pancen basahe karena alami kena udan ditunjukkan di atas basahe ditunjukkan ini loh iki basah kena udan apa adanya. Ya. Jadi supados penjualannya barokah berkah yang dicari keberkahan. Kemudian perbuatan curang dalam ilmu. Menapa wonten dalam ilmu perbuatan curang? Jadi perbuatan curang dalam ilmu itu sangat berbahaya, bisa berdampak negatif yang besar. Jadi para ulama mengatakan tatkala seorang mendapatkan ijazah pendidikan dengan cara yang tidak jujur, maka harta yang didapatkan dengan ijazah itu pun teranggap harta yang haram. Jadi kecurangan misalnya dalam hal ilmu. Misalnya dokter kok mulai moro oleh jasa dokter, nyuntik kae ndak iso lah misalnya wonten.
harus sesuai dengan bidangnya. Akhirnya ilmunya disalahgunakan. Mungkin apa yang mungkin sering pengawasnya, ngawasi para guru-guru sing mboten saya senior. Kemudian perbuatan curang dalam perkataan, melebih-lebihkan perkataan. Lek dititipi duit kurang, lek dititipi omongan apa? Lebih. Kata boten. Oh kata. Titipi duit 1 juta, kalau ini 500, hasilnya sih yo ngomongin buri-buri. Lek dititipi omongan, lebih. Rata-rata bicara kurang lek dititipi omongan. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamate lisane manungsa niku ya selamate jogone lisanipun. Banyak orang yang masuk ke neraka naudzubillah karena lisannya. Banyak pahala yang rugi, pahala yang hilang karena lisan itu kuatat. Lisan itu gawane enteng, dampaknya lebih tajam dari pedang. Lek luka kena tusuk duri driji kita niku insyaallah cepet mari paling besok wis mendho. Tapi lek tertusuk hati ini pun karena lisan kita kan sedih mantan buatan. Kadang sampai mati nih kau ini pulau sembilan. Jadi wonten cerita makelar mobil gitu semua di bawah. Jadi pernah ditipu ngomong bagus tapi buatan bagus. Akhirnya dia buatan nyopo suwi pun. Itu dampaknya karena curang juga. Terus nopo sih faktor-faktor curang karena apa? Yang pertama karena lemah iman. Sedikitnya rasa takut kepada Allah, bukan ajri kepada Allah, hanya takut pada manusia, hanya kalau ketahuan curangnya. Yang kedua karena bukan berilmu. Yang ketiga karena ketiadaan ikhlas niat karena Allah. Kemudian yang keempat karena apa? Karena ambisi mengumpulkan uang dengan cara yang curang. Jadi ambisi pengen nopo curang itu topo ben laris dagangane lha wonten kasus kan nggih. Dodolan pentol nggih, pentol campurin apa borak biasa nggih. Campurin borak. Lah niku bahaya. Sakit-sakit penyakitan, kanker, semua macam timbulnya nanti ke depan dampaknya ngoten niku. Niku curang. Nah termasuk lek setan-setian kakean micin. Nah niku hati-hati, khawatir merusak orang lain. Dikurangi boleh kata-kata ataupun dipakai bagaimana cara alami tanpa penyedap rasa. Insya Allah lebih sehat. Jadi misalnya jualan jamu, jualan makanan, dicampuri rempah-rempah dengan tujuan supados ingkang beli niki sehat. Bukan sekedar mengejar sehatnya lali. Karena yang kata enak lali sehatnya lali bener pokoknya lali ben urip beda enggak. Wonten sing jualan teh nanti kula napa tingali nggih. Jualan teh nun sewu nggih. Mungkin damel jambi-jambi tiyang niku. Jadi air yang teh niku dileboni sikil. Jadi bak niku teng napa sikilipun dilebetaken teng bak niku wau dan airnya didamel teh. Disate teng tiyang ya Allah. Sampai ngoten lho. Ngomong panjenengan semerap diunjuk lho mboten-mboten niku. Dibuka. Nggih. Ini karena curang. Makanya kadang mung sewu kebiasaan sering marung, biasanya cepet lambungnya cepet rusak. Ini mboten. Oke. Nek putih-putih saya bontot asline nggih, kecuali ketika kita niku semerap toko ingkang warung ingkang sae, maksudnya dalam arti kebersihane terjaga, tidak masalah. Jadi ngoten. Kemudian dampak negatif dari curang niku apa saja? Jadi wonten dampak negatif. Jadi orang yang melakukan kecurangan dan orang yang meridhoinya akan mendapat dosa. Ngertos kecurangan tapi tidak dilarang, maksudnya meridhoi, ya wis pekerjaane lah, tenang saja. Itu harus dinasehati. Kalau tidak mau nasihat, paling tidak kita doakan dia agar kembali ke jalan yang benar, yang lurus. Kemudian dampaknya normal yang kedua,
Nabi niku berlepas diri dari pelakunya. Barang siapa yang mencurangi kami, maka ia bukan golongan kami. Karena itu kita pun dianjurkan dilu wa aqrabul taqwa, berbuat adillah karena adil itu mendekatkan kepada takwa. Kepada siapa kita berbuat adil? Kepada keluarga pun kita berbuat adil. Kepada anak-anak maringi niki sami-sami diparingi, atau sesuai dengan kebutuhan. Antara kakak dengan adik kebutuhannya kan berbeda, dijelaskan kemarin. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah manusia akan membenci orang yang suka berbuat curang. Damu-damu buat itu percaya gini betul. Terus dikai tulung mentung. Kemudian yang keempat, berbuat curang merupakan perbuatan khianat kepada umat dan sikap mensia-siakan amanah, bukan amanah. Wis dipilih dari RT RW tapi tidak amanah. Sebutan gada malah buatan asal rokok. Kemudian perbuatan curang termasuk salah satu sifat orang munafik. Orang munafik itu gampang curang. Kemudian juga menghilangkan keberkahan, itu yang utama. Suatu saat dia akan dirugikan, suatu saat dia akan celaka orang yang curang itu. Itu dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang berbuat curang. Jadi dan termasuk tindakan kezaliman. Kata ulama. Akhirnya menganggap dia merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan melakukan kecurangan karena di mana-mana pun akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi monggo kita sekalian berhindar diri dari sifat curang dalam kepada siapapun. Loh, dalam rumah tangga suami istri merusakan desa ke misalnya apa belum jadi wes entek mak kurang misalnya konten ke belum jadi ya ternyata konten sih ditugasakan emas 10 gram misalnya oh gitu apa bu kita tambahin meneh alhamdulillah misalnya konten orang boleh sami-sami semerap ya sepakat. Lah kadang ini terjadi yang banyak kepada anak-anak. Bahkan anak mondok pun nanti cerita nonton. Saya dulu kan ketika mondok tuh pulang, uangnya dihabiskan nanti bilang minta lagi. Kadang SPP ini buatan dibayarkan. Ini kita termasuk curang. Dan terus bagaimana yang kita lakukan kepada anak-anak yang berlatih mulai saat ini katakanlah berbicara jujur kepada anak. Nanti Senin itu zaman Senin kalau tamu nagih utang misalnya, kan kita biasanya pesan pada anak-anak ini, boleh orang yang nagih orang bapak ibu kau apa? Gini apa tuh gini? Pengalaman. Ngomong kau nak lah, dia ngajari curang. Jadi macam. Jadi banyak pendidikan curang yang juga perlu kita hindari ya sebatas pemimpin masa depan ya anak-anak kita ini sangat menjadi pemimpin yang jujur. Insya Allah jujur, makmur, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sekalian keluarga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin Bapak Ibu sekalian yang memakmurkan mushola ini ya mungkin Allah berikan jalan yang lurus, jalan yang berkah, rezeki yang lancar dan berkah. Kita sekalian masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata ila arwahi jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahum darajat wa dha'if lahum hasanat wa kaffir 'anhum sayyi'at wa adkhilhum jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa bi dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina